Oke teman-teman, kita ada Redmi 9 di sini ya. Redmi 9 Lancelot. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, dia itu kalau masuk itu keadaan begini ya teman-teman. Jadi masuk ke recovery kayak gini ya. Terus ada tulisan di sini NV data is corrupt. Gitu ya. Jadi ini apa yang rusak? Kadang dia mati hidup sendiri nih kalau misalnya kan ada yang bilangnya bang di reboot atau di reset ulang, itu nggak bisa ya teman-teman kalau keadaan kayak gini. Nah ini rusaknya apa, jadi kita akan coba bongkar dulu ya. Nah kalau dia mati itu nggak ada tulisan password di sini segala macam, recovery nggak ada, tapi dia masuk ke bagian NV data korup gitu ya. Ini kasus banyak juga yang masuk, jadi gua akan sedikit sharing ya. Nah mati hidup gini, ini udah ada UBL ya. Nah masuk kayak gini ya. Jadi di web data pun percuma ya, misalnya di web data gitu kan suruh orang-orang web data segala macam, ini nggak ngepek ya teman-teman. Jadi web data ntar hasilnya sama. Oke, jadi gue langsung bongkar aja di sini. Udah dicopot nih SIM-nya. Jadi ini kerusakannya ada di hardware ya. Lo bisa lakukan ini di rumah ya kalau misalnya ada kasus yang sama gitu. Bisa lakukan ini di rumah, hanya modal obeng dan sebuah congkelan. Aduh kuku gua habis nih buat congkel-congkel gini. Dia restart gitu teman-teman. Sorry ya gambarnya nggak terlalu jelas mungkin. Nah itu balik lagi ya, yang penting ilmunya lah ya. Nah udah dibuka gini. Nah ini kan masih segel ya, sini segel, sini juga segel ya. Nah ini gue sambil buka toko ya, jadi kalau misalnya ada iklan-iklan dikit harap wajar ya, maklum. Nah ini kita buka dulu baut-bautnya nih semua di sini. Ini kalau buat HP ini ya, teman-teman punya kasus yang sama, jadi coba dulu deh di rumah, nggak usah bawa ke servis dulu gitu. Barangkali bisa kan di servis di rumah sendirian. Karena kebanyakannya untuk seri ini Redmi Note 8 itu ada masalahnya di itu ya, di hardware ya. Kalau NV data nih, ada beberapa yang fix di software, emang datanya korup kayak gitu. Tapi kebanyakannya ini masalahnya di bagian hardware gitu. Nah ini udah kita buka ya, begini ya, kita buka di sini, kita buka di sini. Harus sedikit kerja keras teman-teman, jadi kita buka dulu ya di sininya. Tarik mungkin, nah tarik gini ya. Jadi kita berfokus dekat IC CPU ya. Ini kita buka dulu antenanya, kita buka di sini. Kurang jorok bener dah. Sebentar ya. Oke, sorry teman-teman, tadi ada iklan sedikit. Nah ini kita buka di bagian sini ya, sebagian sini kita gunting aja pakai tang ya, kita potong pakai tang sebagian sini. Hati-hati kena ini ya, kena IC-nya gitu. IC apa ini, CPU-nya ya, dekat CPU soalnya ini. Kalau teman-teman rada ngeri ya bawa ke servis lah. Kalau nanya biaya, soalnya tiap tukang servis beda-beda ya, gue jadi nggak bisa ngasih tahu harga pastinya gitu, harga pasarannya. Kadang ada aja yang nanya, bang itu harganya berapa? Gue nggak jawab, bukan nggak mau jawab, bingung, karena orangnya kan beda-beda ya. Nah jadi masalahnya itu kelihatan ya di sini ya, atau gue buka sedikit lagi deh. Takut nggak kelihatan. Potong dikit, kelihatan nggak ya di HP ya. Gue sesuaikan dulu tripodnya sebentar. Oke, jadi teman-teman ya, perhatikan di sini ya. Gua harap sih kelihatan ya.
Nah ini kita pakai pinset aja, pinset mungkin bisa ya. Nah di bagian sini nih, fokusin lagi. Nah di bagian sini ini kan ada sebuah, kelihatan nggak ya, ini kan ada sebuah ini ya, resistor gitu ya di sini nih. Jadi kan ini ada 1 2, terus pakai yang lurus kali yang ngasih tahunya ini nih. Gue nggak tahu kelihatan apa enggak ya, semoga sih kelihatan ya. Gue usahain, gue fokusin banget nih. Nah jadi di sini kan ada ini ya, ada kutu-kutu kecil nih. Nah yang kita buang tuh kutu yang ini nih, yang bagian tengah yang sendiri. Jadi di sini ada 2, nah ini yang sendiri ini kita buang. Gua harap kelihatan nih, gue deketin lagi ya. Nah jadi yang kita buang yang ini. Nah ini kita congkel aja gini, kita buang. Nah kita copot ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini ya, ini udah kita copot ya. Oke, sebelah sini. Itu tadi kebuang kemana gue juga nggak tahu ya, masuk ke dalam gitu. Jadi gue akan coba kita tes langsung ya. Ini kan udah kebuang ya. Nah ini dia jatuh nih barangnya. Ini barangnya. Ya nggak fokus lah ya, sekecil ini. Kan dia cuma resistor kecil gitu ya. Oke, kita langsung tes aja di sini. Jadi buat mastiin ya teman-teman, jadi yang harus dicopot itu ini tuh di bagian. Oke teman-teman, sorry ya, gue dari tadi ngoceh-ngoceh sendiri, ternyata ini memorinya habis gitu ya. Jadi nggak kerekam teman-teman. Nah, jadi yang dihabisin ya, atau yang dicopot tuh, gue deketin aja di sini ya, biar gue kasih lihat sekalian. Nah begini kayaknya ya, tadi gue ngoceh-ngoceh sendirian aja nggak jelas, taunya ini nggak kerekam. Nah ini ya, yang tengah sini nih, yang ini nih yang dibuang. Jadi di sini ada 1, sorry berisik ya, di sini ada 1 2. Nah yang bawah ini nih, yang sendiri ini yang dibuang. Di sini ada resistor lagi kan, yang bawah ini dibiarin aja. Nah ini aja nih resistor ini yang dibuang. Yang 1 2 ini dibiarkan aja. Nah yang di bawah ini nih, nah yang ini yang dibuang ya. Jadi gitu ya, kelihatan lah ya. Nah ini yang dibuang, dicongkel aja, dibuang dan nggak usah diganti. Dari tadi sebenarnya udah kelar ini video ya. Cuma dari tadi gue ngoceh sendiri. Nah ini dipasang aja teman-teman. Jadi banyakan kasusnya ini tuh dia ya buat Redmi 9, 9A, 9C, 9T sama Redmi Note 8 itu, Note 8 Pro ya. Nah ini pasang lagi. Nah kita langsung tes aja. Itu rata-rata banyakan rusaknya di bagian hardware ya. Jadi ini udah di software sebenarnya sama orang, tapi nggak berhasil, katanya dia nggak punya datanya atau apalah. Nah ternyata emang rusaknya bukan di data ya, itu rusaknya di hardware kalau seri Redmi ini. Kalau nggak salah ini Redmi 9 Lancelot ya. Oke, nah kita tes aja langsung. Awal-awal kalau misalnya nanti dihidupin ternyata masih ada tulisan apa, NV data korup, itu di reboot aja ya, nggak usah dicabut baterai, di reboot aja. Ini gue sambil cas ya, soalnya baterai lowbat ya. Misalnya nanti ada tulisan NV data korup, nah itu di reboot aja, nanti emailnya aman sih, nggak ada masalah, kan memang rusaknya di bagian hardware. Tadi mana bekasnya? Oh ini dia bekasnya nih ya. Nah ini barangnya masuk ke sini, ke kuku lagi. Ini segede besar ini. Nah ini udah berjalan di sana ya. Di sini udah bergerak-gerak gitu. Ini barangnya. Nah ini dia langsung otomatis masuk ya. Tapi kalau misalnya teman-teman biasanya kalau habis masuk ke sana ya, terus dia tuh hidup, nah itu biasanya masuk lagi tuh ntar ke NV data segala macam, sementara awal-awal doang. Nah nanti teman-teman tinggal reboot aja, reboot ulang, udah diemin, pasti otomatis nongol. Tadi sebenarnya kayak gitu, cuma ini berhubung gue rekaman ngoceh-ngoceh sendiri, nggak taunya nggak kerekamnya, jadi kelewat lah kayak gitu. Dan yang tadi harus diganti apa enggak, bagusnya diganti ya, tapi kalau nggak diganti juga selama ini aman-aman aja.
Nah ini udah ya, jadi dia agak gelap nih karena baterainya lowbat banget. Kita coba dulu deh, dia kekunci FRP nggak ya? Jadi ini udah coba di software segala macam dan nggak ngefek sama sekali ya. Kerusakannya tetap aja begitu. Karena emang rusaknya itu di hardware. Kayak gitu ya. Gelap bro. Oke deh teman-teman, mungkin segini aja. Yang penting udah kelar nih urusan dan semoga manfaat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masuk ke recovery, lihat dulu di situ ada tulisan NP error apa enggak. Kalau ada, yaitu rusaknya. Gue ada customer deh, jadi lo bisa lihat sendiri aja. Oke? Bang. Pasangin touchscreen-nya bang. Apaan? J2 frame. Tapi hidup bang. Hidup. Sama tombol itunya di inilah di apa? Diakalin biar ngangkat. Nah, oke kita lihat ya di sini ya. Berhasil ya. Nah, udah selesai teman-teman. Kita cerahin sedikit. Nah, gambarnya cerah. Oke, kita lihat di sini ya Redmi berapa. Ini gue juga penasaran loh. Mana ya? Ya, Redmi 9 ya. Bener Redmi 9. Lancelot berarti kalau nggak salah nih ya. Oke, teman-teman, mungkin segini aja video kali ini. Semoga manfaat dan ingat ya, ini yang dicabut yang ada di dalam sini. Ini udah pasang lagi di sini. Teman-teman tinggal ikutin aja videonya, insya Allah down. Nih ya, biar disangkain nggak. Nah di sini ya posisinya yang tadi gua kasih tahu. Oke, semoga manfaat teman-teman, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sambil buka toko.